Shalom teman-teman, selamat sore. Ada sukacita saat ini? Ya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan
atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya. Segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu studi kita, baik itu pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, Tuhan selalu memimpin kita, Tuhan selalu membimbing dan menyertai. Teman-teman, pada sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk datang kepadanya, untuk beribadah, berbakti kepadanya. Baik teman-teman yang ada dalam gedung gereja maupun teman-teman yang mengikuti lewat live streaming di rumah masing-masing. Teman-teman, kiranya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kita juga memiliki sikap yang hormat dalam beribadah. Kita juga memiliki motivasi yang benar untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengar akan firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai akan persekutuan ini, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai persekutuan gabungan pemuda, remaja, tunas remaja, GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang pada sore hari ini. Amin. Kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia yang cemar ini, Ia rela memberikan Anak-Nya yang tunggal, yang kudus, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya oleh Dia dan melalui Dia kita boleh selamat. Teman-teman, mari kita tinggikan Dia, kita anggungkan Dia, kita puji Dia. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah. Bye.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan selalu memimpin kami dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memimpin kami, menyertai kami, dan membimbing kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau Tuhan pada sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, ajar kami Tuhan dalam kami beribadah. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga memiliki sikap yang hormat kepadamu. Tuhan, kami mendoakan untuk ibadah ini, kiranya Tuhan pimpin. Mendoakan untuk peralatan dipakai, baik itu sound system, kamera, jaringan internet, listrik. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mendoakan untuk Pak Rison Harlim yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi apapun yang sudah dipersiapkannya, benar-benar dari isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda yang mengikuti lewat live streaming di rumah. Engkau tarik Tuhan, mungkin ada beberapa yang tidak bisa ikut, Engkau ingatkan agar Sabtu depan yang akan datang boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, memimpin, menyertai jalannya ibadah ini. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia rela menyerahkan dirinya untuk manusia yang berdosa, yaitu kita. Tapi teman-teman, apa yang kita balas kepadanya? Kita malah mendukakan hatinya, kita malah menyakiti hatinya. Teman-teman, mari kita datang kepadanya sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita datang kepadanya minta ampun sambil menaikkan pujian kisah salib Tuhan Yesus. Kisah
Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya satu hal kepada teman-teman sekalian. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan? Kita ini diciptakan dari debu. Debu yang sangat hina. Debu yang tidak berharga. Dan kita pun ini adalah orang-orang yang sangat berdosa. Kita tidak pernah menghitung berapa banyaknya dosa yang kita lakukan, saudara. Tetapi setiap dosa yang kita lakukan itu sungguh mempermalukan, sungguh menyakiti, dan sungguh memilukan hati Tuhan. Teman-teman, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berbunyi kepada kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan itu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dari dalam perkataan kita, hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh eksistensi kita. Kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan boleh melayakkan kita untuk menghampiri Dia, menghampiri tahtanya yang maha kudus, yang maha suci, dan yang maha sempurna itu. Oleh karena itu mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya, mohon pengampunan dari Dia. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, inilah kami di hadapan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau mengetahui kami, bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami seperti orang telanjang di hadapan-Mu. Engkau mengenal hati kami yang paling dalam sekalipun. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah menghitung berapa banyaknya dosa yang kami lakukan. Tetapi sungguh setiap dosa yang kami lakukan itu sungguh mempermalukan nama Tuhan. Sungguh mengecewakan hati Tuhan. Sungguh memilukan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami menyadari ya Bapa, bahwa setiap perbuatan kami selalu membuahkan dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Mohon ampun ya Tuhan, untuk setiap dosa, kesalahan, perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati-Mu itu. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Belas kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Supaya hidup kami ya Tuhan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Hidup kami boleh segambar, boleh seturut dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kami sungguh menyadari ya Tuhan Yesus, bahwa akibat-akibat dosa yang kami lakukan itu adalah keterpisahan denganmu selama-lamanya. Sepantasnya kami dimurkai. Sepantasnya kami dibuang ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Sepantasnya kami terpisah dengan Engkau selama-lamanya. Tetapi karena kasih-Mu yang maha hebat, yang maha luar biasa itu ya Tuhan, Engkau rela meninggalkan tahta-Mu yang mulia. Engkau rela turun ke dalam dunia yang berdosa. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
Ya Tuhan, ampuni setiap kami. Jikalau selama ini kami sering mengabaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering sekali kami malas dan tidak mau membaca firman-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, jikalau kami sering sekali melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau di dalam gedung gereja ini mulut kami memuji-muji dan mempermuliakan Engkau, tetapi sesungguhnya hati kami berontak terhadap Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Kami sering sekali menganggap diri kami yang paling hebat. Orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang yang paling bodoh. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami sering menganggap diri kami yang paling suci, yang paling benar. Di hadapan teman-teman kami seakan-akan adalah orang yang baik. Tapi sebenarnya hidup kami penuh dengan kemunafikan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Karena semua itu sungguh melukai hati Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu seluruh anak-anak muda yang ada di gedung gereja ini. Bahkan anak-anak muda yang sedang mengikuti kebaktian dari rumah mereka masing-masing pada sore hari ini. Engkau tahu hati mereka yang mohon ampun kepadamu ya Tuhan atas semua dosa-dosa yang kami lakukan. Kami pun yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni semua dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Berikanlah damai dan sukacita di dalam hati kami dari sekarang, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali teman-teman sekalian. Teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak muda yang datang kepada Tuhan, mohon ampun setiap dosa yang kita lakukan, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan setelah Tuhan mengampuni dosa kita, maka akan ada damai, ada sukacita yang meluap-luap di dalam kehidupan kita. Hidup kita bukannya milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dalam buku pujian KPPK nomor 183. Yesus, aku milikmu, oh Tuhan. Ku
pasal 5 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian kepada kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Teman-teman, kembali kita mengingat ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita kembali baca sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita sekali lagi ucapkan tanpa melihat teks. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Amin atas ayat hafal ini. Biarlah ayat hafal ini terus kita ingat sepanjang hidup kita dan menjadi pedoman bagi setiap langkah kita. Mari teman-teman, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita lembutkan hati kita untuk bisa menerima setiap firman yang akan disampaikan. Kita naikkan pujian KPPK Pas 14 Kidung Agung. Cepat
dalam doa. Bapa, betapa kami rindu pujian ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Meskipun dunia menderu dengan berbagai macam gelombang kejahatan, penderitaan, pergumulan, kekhawatiran, dan penyakit. Kami tahu tangan Engkau memimpin hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kami, sehingga kami sampai kepada tujuan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami rindu Engkau sendiri yang membuka hati pikiran kami. Sore hari ini saat kami belajar kebenaran firman-Mu, agar sungguh firman Tuhan bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar rutinitas, atau bukan sekedar pelengkap mengisi waktu kosong kami di saat pandemi COVID ini, namun menjadi landasan untuk kami hidup sukses, berhasil, dan menang di setiap tahapan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Shalom. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi teman-teman adik-adik yang baru pertama kali melihat saya dan mendengarkan saya, sekarang ada di rumah. Nama saya Arision, dipanggil Sony. Enggak nyambung memang. Oleh karena keluarga memang bukan Kristen, jadi manggilnya bukan Sion, Son. Akhirnya jadi Sony. Dan saya akan banyak sharing dari kehidupan saya, secara khusus melewati masa remaja dan pergumulan, karena mengingat kali ini kita gabungan, jadi ada banyak teman-teman di Cikampek, Cikarang, Kerawang yang nggak pernah sharing dengan saya, oleh karena masih di remaja, kecuali yang ada di Kerawang, remajanya udah pada married, udah punya anak, sudah banyak yang kenal, dan sebagian di pemuda. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104 ini akan kita bedah, kita bahas. Mazmur 119 nomor 119 ayat yang ke-97 sampai 104. Ini pondasi, landasan untuk hidup sukses dan menang. Tidak peduli kita semiskin apa, tidak peduli kita sejelek apa, di mata orang tua kah, di mata teman kah, di mata guru kah, tidak peduli kita segagal apa di masa lalu. Bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, kita tahu setiap hari yang kita lalui tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai yang ke-104. Teman-teman kalau sudah dapat, kita baca bergantian. Saya ayat 97, teman-teman ayat 98. Sedemikian sampai ayat yang ke-104. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Teman-teman, Mazmur merupakan ekspresi perasaan, ungkapan, kekecewaan, kepedihan, rasa syukur, dan banyak merupakan ungkapan dari pengalaman iman berjalan dengan Tuhan. Dan kalau teman-teman melihat ayat 97 itu menjadi pondasi kehidupan yang paling utama. Betapa kucintai Tauratmu. Tanda seru. Itu seruan. Wow. Betapa kucintai Tauratmu. Ini satu pengakuan, satu seruan. Tidak mudah. Mencintai bukan sekedar senang. Mencintai bukan sekedar suka. Mencintai bukan sekedar pengen tahu. Mencintai, kalau teman-teman sedang jatuh cinta pasti tahu. Pagi, siang, malam, pikiran kita fokus hanya pada apa yang kita cintai. Bisa lawan jenis, laki-laki, perempuan, bisa sepatu, bisa motor, bisa handphone, bisa pakaian, bisa tas. Apa yang paling kita inginkan, semua pemikiran kita tertuju bagaimana saya dapat hal itu. Betapa kucintai Tauratmu. Tidak mudah. Ada banyak orang mempermainkan firman Tuhan. Ada banyak orang menghina firman Tuhan. Ada banyak orang yang memakai firman Tuhan. Ada banyak orang yang menjual firman Tuhan. Ada banyak orang menyalahkan firman Tuhan. Sekarang ini khususnya di pandemi COVID-19. Ada banyak orang juga yang baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, dan merasa nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa. Seakan-akan hidup ini menjadi kosong, menjadi kering. For what I read the Bible every day, katanya. For what? Nothing, nggak ada apa-apa. Ada mungkin masa jenuh baca Alkitab. Buat apa disuruh baca sama orang tua? Ada beberapa keuntungan dari membaca firman Tuhan. Ada 3 hal. Dan entah mengapa saya memang suka membaca. Awalnya baca komik sebelum sekolah, masuk SD udah baca komik. Setelah baca komik bergambar, Jair, si Jampang, si bodoh gitu kan. Pangeran dari Tangkuban Perahu, segala macam, wayang, Ramayana, Mahabharata, sampai Kopingho gitu kan. Ya jadi memang familiar dengan Kopingho, Sintio Hiaplu gitu. Berjilid-jilid itu saya baca, apakah besok ujian atau enggak, saya baca komik tetap. Saat teman bilang, lu gila besok ujian masih beli kios sewa komik. Saya bilang, ya gue pengen baca dulu. Nah, dan setelah itu saya mengenal Tuhan, saya senang baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, saya baca. Nah, poin yang pertama, teman-teman, setelah ayat 97, betapa kucintai Tauratmu. Karena kita mencintai, kita akan memikirkan itu. Sama pada saat saya jatuh cinta pada seseorang, tidak bisa tidak, saya memikirkan bagaimana bertemu dia, bagaimana saya bicara dengan dia, bagaimana saya menyenangkan dia. Walaupun saya tahu saya ketipu, walaupun saya tahu saya bisa ditolak, bisa dikhianati, tapi saya coba memberi yang terbaik untuk dia. Kenapa? Karena saya mencintai dia. Bahkan udah ketipu, udah diputuskan pun, saya masih tetap menolong dia. Oleh karena apa? Karena saya mencintai. Alasannya sederhana putus cinta. Kenapa? Miskin. Nggak mudah bukan? Saya tidak marah waktu ditolak kalau karakter saya jelek, kasar, ngomong kotor, atau tangan jalan. Nah, alasan bukan karena masalahnya apa-apa, tapi satu miskin. Yang kedua, banyak kali orang kalau ketemu, waduh Sony kamu tuh baik, cuma sayang. Kenapa Pak? Saya bilang, kafir ya.
Kamu tuh baik, anaknya sopan, pinter, segala macam bla bla bla, tetapi sayang gitu. Dia nggak lanjutkan, sayangnya itu kenapa? Sayang nambahin, kafir ya Pak, itu kepala desa gitu Malang. Dia ketawa, ya saya sering belusukan, keluar masuk kampung, ngobrol, main sama anak-anak, jalanan, dan itu nggak mudah. Dan dianggap miskin dan kafir itu jadi nggak enak di negara ini. Teman-teman punya pengalaman itu di sekolah, betul? Paling nggak enak lo pelajaran agama. Mana tuh si Kristen gitu. Mana tuh si kafir gitu karena. Nah, kita tahu. Tetapi pada waktu kita mengenal firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berbeda teman-teman. Kita merenungkannya. Bahwa firman Tuhan itu yang pertama. Perhatikan ayat 98. Setelah kita merenungkan itu, setelah kita membacanya, setelah kita terus melakukannya, ada hasil yang pertama. Apa hasil yang pertama saat kita mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Kita semua nggak mau punya musuh. Tapi banyak orang menganggap kita musuh. Hanya karena kita beda suku. Hanya karena kita beda ekonomi. Hanya karena kita beda agama. Hanya karena kita beda kelompok. Atau beda teologi ya. Kalau udah di remaja pemuda. Dan orang menganggap bahwa kita jadi musuhnya. So whatever. Tapi pada waktu kita hidup dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita tahu bagaimana Yesus mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Menjadikan tempat di sorga. Dan terus memberkati kita. Menjaga kita. Memeliharakan kita sampai hari ini. Kita tahu. Tak ada satu keyakinan agama apapun yang memiliki garansi, jaminan, pemeliharaan, kasih, pengampunan, penebusan seperti yang Yesus lakukan. Dan itu yang membuat saya bersyukur bahwa Tuhan menjaga, memeliharakan dari banyak orang. Dan kadang musuh tidak selalu dari luar, dari dalam juga. Orang-orang yang coba menarik kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Satu kali, pada saat saya masih SMA, pas baru pengumuman lulus, kami hidup susah. Pagi makan, malam tidak, malam makan, besok tidak. Jadi kadang Pak RT yang orang Padang yang ngasih makanan untuk kami makan pagi. Saya lakukan, saya ngamen, saya ngenek, saya jualan koran, apapun hanya untuk bisa mama adik-adik saya makan. Adik saya pun juga berjuang, jualan es, jadi ngoret di kuburan, apalagi kalau mau bulan puasa atau lebaran gitu kan. Lumayan dapat duit gitu. Guntingin rumput di kuburan gitu. Seperti itu untuk makan. Nah, ada tetangga yang baik, orang Kristen, mau ngasih pekerjaan sama saya. Karena saya anak pertama, adik 6 dan mama. Dan sejak SMP saya menanggung 6 orang adik dan 1 mama di rumah yang sakit-sakitan. Pada waktu ditawarkan pekerjaan itu, saya dalam posisi jadi panitia retret gereja Pantai Kosta se-Jakarta. Jadi agak lumayan gede eventnya dan saya panitia. Kemudian itu kejadiannya untuk retretnya minggu depan acaranya. Dan saya ketemu sama yang punya perusahaan ini ya kayak hari Sabtu gini lah gitu. Tapi Senin depan itu udah harus kerja sama dia. Sedangkan Senin depan, minggu depannya itu saya harus retret. Saya bilang, tante boleh nggak saya kerjanya minggu depan. Jadi 8 hari lagi. Kenapa? Karena minggu ini akan ada retret. Dan saya panitianya. Nggak enak kalau nggak hadir. Nah saya berharap dia orang Kristen, aktif ke gereja gitu kan. Pasti akan mengizinkan. Tapi jawabannya berbeda. Apa yang dia bilang? Sony, saya cuma nolong kamu untuk mama dan adikmu bisa makan. Perhatikan kalimat itu. Saya cuma nolong kamu untuk mama dan adikmu bisa makan. Terserah pilihan kamu. Kau pilih Tuhan atau uang. Itu rasanya pukulan Mike Tyson kalah. Blok, alamak, saya bengong gitu. Udah, itu Muhammad Ali yang bertubi-tubi gitu, babak belur saya. Aduh, saya nolak kerja, hilang gaji.
Karena jelas dia bilang, saya cuma nolong kamu supaya mama dan adikmu bisa makan. Kamu punya hasil, punya gaji. Terserah kamu pilih Tuhan atau uang. Enggak ada pilih, ya kan nanti retret bisa lain kali gitu ya. Sekarang kerja dulu, masuk dulu. Enggak. Dia langsung kasih 2 pilihan, kau pilih Tuhan atau uang. Saya diam, saya bergumul. Akhirnya saya bilang, ya makasih untuk saya akan pikirkan. Dan saya pulang, saya berdoa, Tuhan, sekalipun saya harus kelaparan, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan demi pekerjaan. Dan itu keputusan yang tak pernah saya sesali sampai hari ini. Walaupun saya dimarahin mama saya. Mama saya bilang dasar cegukan, goblok. Ya orang mungkin salah ngomong gitu kan, ya udah jangan diambil hati. Masa begitu aja sakit hati sampai nggak mau kerja. Saya bilang enggak. Kalau dia bilang, Sony, memang retret penting dan kerjaan juga penting. Cuma dibutuhkannya minggu ini. Sedangkan kalau retret kau bisa alihkan ke teman atau apa, saya mungkin berpikir ulang. Tapi karena dia bilang, terserah kamu tinggal pilih Tuhan atau uang. Wow, itu berbeda. Tetapi mengapa saya bisa pilih itu? Karena saya tahu Tuhan itu hebat. Tuhan itu segalanya. Bukan dalam kondisi saya sebagai hamba Tuhan. Nope, sebagai remaja yang miskin. Broken home. Saya memilih itu. Saya tahu saya beli sepatu susah, sekolah susah, makan susah. Tapi Tuhan itu hebat, tetap hebat. Itu pengalaman yang gak pernah saya lupakan. Perintah membuatmu lebih bijaksana daripada musuh-musuhmu. Pun kalau saya lagi ke masjid atau ke jalan banyak orang ngobrol dan segala sesuatu yang lain mendiskreditkan kekristenan. Entah bagaimana dari ayat-ayat yang saya baca, saya bisa memberikan argumentasi. Saya bisa memberikan jawaban sebelum saya sekolah Alkitab. Disitulah poin yang pertama, bahwa kita bisa lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Bukan karena kita terlalu pintar, jenius ataupun hebat, tidak. Tetapi itu memberikan keuntungan bagi kita untuk bisa lebih bijaksana saat kita sejak dini, sejak tunas remaja, remaja pemuda, hidup mencintai firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya. Bukan untuk masalahnya, berkat atau apa, itu urusan belakangan. Yang kedua, ayat yang ke-99. Apa untungnya teman-teman baca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya? Yang kedua, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Kita lebih berakal budi, lebih bijaksana daripada guru-guru kita. Enggak mudah bukan? Kok bisa? Ya, mereka terpaku hanya pada satu materi. Tapi kita bisa mengerti banyak hal dalam kehidupan. Kenapa? Karena perjanjian lama adalah kisah perjalanan orang Israel berjalan mengikut Tuhan dengan segala suksesnya, dengan segala kegagalannya, dengan segala kejahatannya. Dan setiap penyangkalan kepada Tuhan, setiap pemberontakan kepada Tuhan, setiap ketidaktaatan berakhir hanya pada kepedihan, air mata, kesusahan, dan masalah. Teman-teman, kadang guru juga bisa menghina kita, mengejek kita. Ya, tapi tidak semua yang kita pikir tentang guru itu selalu benar. Tidak selalu, tapi menyangkut masalah keselamatan, menyangkut masalah kehidupan. Apa yang dikatakan guru yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pasti akan salah. Nggak akan mudah. Dengan orang-orang yang hebat. Satu kali sebelum sekolah Alkitab, saya berangkat ke Malang untuk ikut acara Camp Pemuda Nasional, naik kereta gaya baru, kemudian di sebelah saya ada satu perwira angkatan bersenjata dan dia orang Sumatera dengan keyakinan yang begitu kuat. Kami ngobrol dan kemudian dia tanya, agama kamu apa, Sony? Saya bilang Kristen. Kok bisa orang Betawi Kristen? Nah, saya ceritakan bagaimana di tempat sampah itu Tuhan bicara sama saya. Sony, masa depanmu tidak akan seperti ini. Penuh pengharapan dan sejahtera. Saya lihat bagaimana kehidupan saya berubah.
sejak saya melihat kebenaran firman Tuhan. Dan dia berkata, sayang ya orang tua kamu nggak bisa mendidik kamu. Katanya. Saya bilang, Pak, saya bersyukur. Saya tidak punya orang tua di rumah yang mendidik saya. Ayah saya meninggalkan kami, nikah lagi dengan wanita lain. Dan saya punya orang tua yang hebat di sorga. Bapak. Dan itu mengajar saya untuk hidup. Sampai hari ini. Dia terdiam. Dan setahu saya tidak ada keyakinan yang lebih pasti daripada apa yang Yesus telah berikan bagi kami di Golgota. Dia nggak bisa melanjutkan pembicaraannya. Dia lebih senior, iya. Dia lebih pengalaman, iya. Dia lebih hebat, iya. Tapi kita bisa memberi jawab kalau kita mengerti firman Tuhan dan kita hidup dengan firman Tuhan. Pun saat diskusi di kereta dengan orang-orang HMI, mereka udah mahasiswa, saya masih lulusan SMA, belum sekolah Alkitab, dan dikeroyok satu gerbong sampai dipisahin tentara karena diskusi agama saya cuma sendirian. Tentara yang misalnya bilang udah stop, jangan diskusi agama, nanti ribut. Tapi itu beruntung tahun 85. Jadi masih beda nuansanya dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin agak sedikit ruwet gitu ya. Tapi kita bisa berargumentasi. Yang ketiga, bukan hanya kita bisa lebih bijaksana daripada musuh kita, daripada pengajar kita, guru-guru kita, orang-orang yang hebat di atas kita. Tetapi ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang perintah-perintahmu. Nah di sini agak sedikit riskan waktu anak merasa lebih pintar daripada orang tua. Ini bukan masalahnya demikian. Tetapi memang kadang ada poin-poin di mana kita bisa lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Yang merasa karena usianya sudah tua, mengerti semua hal tentang kehidupan. No, sekarang ini yang banyak membaca lebih mengerti daripada banyak orang tua. Banyak orang tua gaptek, tetapi anaknya begitu hebat. Gitu. Sehingga kalau ada masalah, urusan apalagi sekarang streaming, sekolah bisa pakai Zoom, atau, pasti nanya ke anak. Gitu. Handphonenya gaptek, dia tanya ke anak, ini bukannya gimana, ini gimana. Dalam hal masalah handphone, anak-anak lebih banyak mengerti daripada orang tua. Masalah TikTok, anak-anak lebih mengerti daripada orang tua. Gitu kan, nari juga bisa lebih jago. Tapi yang dikaitkan di sini, persoalannya tua itu masalah umur yang bertambah. Tapi bijaksana itu adalah pilihan saat kita hidup mentaati firman Tuhan. Satu kali mama saya sangat marah sama saya. Dia bilang dasar anak kurang ajar. Kenapa? Saya melawan. Hati-hati dalam hal ini, teman-teman. Melawan orang tua umumnya selalu akan salah. Tapi kadang tidak terlalu salah. Kalau film Naruto mengatakan, orang yang mengabaikan peraturan shinobi itu sampah. Tetapi orang yang meninggalkan teman-temannya lebih buruk dari sampah. Itu kata Obito kepada Kakashi. Saya pencinta dan penggemar film Shippuden. Shippuden. Gitu. Dan anjing saya pun ada yang namanya Naruto, Kenshi, Sasuke, Sakura, ada Choji, sekarang Megara. Gitu. Lengkap semuanya. Tapi saya suka film itu, kenapa? Psikologi sosialnya tinggi dan imajinasi, harapan untuk hidup dengan kasih dan pengorbanan itu kuat. Di tengah situasi pembunuhan, kejahatan, peperangan yang tak pernah akan selesai. Jadi kalau meninggalkan teman aja, itu dianggap sampah, apalagi mengabaikan orang tua. Harus hati-hati. Tapi kali ini, saya sangat respect mama saya dan saya dianggap anak mama sampai hari ini. Gitu. Dalam artian terlalu banyak banget gitu ya. Dan mama saya juga terlalu memanjakan saya dikit-dikit, anakku, ya Neng si cakep gitu kalau pulang. Jarang panggil nama saya, ada apa Neng, ada apa cakep, ada anaknya mah jelek. Gitu. Tapi itulah orang tua.
Nah satu kali dia marah sekali karena dia datang dari mamanya. Nenek saya itu orang baik. Banyak nolong orang. Yang kesambet, kesurupan, keguna-guna, kesantet. Dan sangat lembut orangnya. Sangat baik. Tetapi salah kalau dilihat karena paranormal kalau itu kita sekarang. Tapi saya nggak menganggap itu paranormal, itu nenek saya. Air diteko, anaknya semua suruh minum. Saya bilang untuk apa? Ya supaya bapak lu pulang. Nggak cuma main judi, ngadu ayam, semain perempuan. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Mama saya marah benar. Kenapa nggak mau? Ya saya nggak mau, itu salah, bilang gitu. Kenapa? Kan ya tetap aja walaupun dari dukun. Iya tapi kan bukan nyantet, katanya. Bukan untuk guna-guna, supaya cuma bapak lu pulang, katanya gitu. Dan saya tetap ngotot nggak mau. Waktu itu dia marah sekali. Tapi setelah mama saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, karena dari sakit pada akhirnya mujizat terjadi, dia sembuh, dia tahu yang saya lakukan benar. Ada saat seperti itu, kita bisa lebih mengerti kebenaran daripada orang tua yang masih terikat dengan tradisi. Namun cara mengungkapkannya memang yang harus hati-hati, tidak mudah. Namun di sini bukan hanya orang tua, tetapi di sini adalah orang-orang tua. Artinya banyak tua-tua di Israel yang belum tentu bijaksana kalau hidup mereka tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi anak-anak muda, orang-orang muda yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dia lebih bijaksana daripada orang-orang tua yang tanpa kebenaran firman Tuhan. Nah 3 hal itu keuntungannya. Apa akibat daripada kebijaksanaan karena mentaati, merenungkan, memegang firman Tuhan dari ayat 98, 99, 100, 101, 102 kita baca sama-sama. Ini yang membedakan dan membuat kita hidup baik dan sukses. Ya teman-teman bisa lihat. Ayat 101, 102. Kita baca sama-sama. 3, 4. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Wow. Berani menarik garis batas kekudusan. Ini tidak benar. Nyontek nggak benar. Pacaran sama yang gak seiman tidak benar. Whatever alasannya. Tetap tidak benar. Kenapa? Karena kita tahu mereka bisa berniat menikah hanya untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan menceraikan. Istri bagi mereka hanya sekedar aksesoris, bukan pribadi. Kita mengerti itu. Orang bisa nonton BF sembarang, kita tahu ada artis ketangkep baru umur 24 tahun, masih remaja, pemuda, prostitusi online. Kita tahu mahasiswa juga petis, ada dosen juga petis. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Dan sekarang ini jalan pintas untuk mendapatkan uang yang tinggal banting setir, melanggar firman Tuhan. Taruhannya banyak. Ada banyak orang meninggalkan iman demi karir, ya. Tetapi bagi orang yang mencintai firman Tuhan, dia bisa narik garis batas kekudusan. Ini tidak benar. Daniel nggak tarik garis batas, kami tidak mau itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu najis, itu menyakitkan hati Tuhan. Yusuf tahu, mereka masih usia muda. Di tengah kesendirian dunia kafir, nama diubah. Semua diubah, bahkan Yusuf sudah jadi Perdana Menteri saja, mewakili Fir'aun, orang nomor 2 di Fir'aun, makan pun harus beda meja, karena nggak boleh satu meja dengan orang Mesir, kan dianggap itu kejahatan. Itu biadab. Sampai diskriminasinya seperti itu. Apalagi waktu jadi budak. Namun dia tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Hasilnya orang-orang yang hebat. Teman-teman, menjaga kekudusan menjadi modal untuk kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Kita pergi kemanapun tidak takut, kita ketemu siapapun tidak malu. Kenapa? Karena perkataan kita benar, pikiran kita benar, perbuatan kita benar, hidup kita benar. Nah oleh karena itulah, mengapa teman-teman sekarang perlu, saya masuk pada hal yang praktis.
Ini masa pandemik membuat kita tidak produktif. Semua senang, khususnya yang kuliah dan sekolah. Kenapa? Karena di rumah, nggak terlalu capek. Nggak terlalu banyak tuntutan belajar, tapi dengan Zoom, dengan internet, kita lebih banyak banting setir. Main game, ya, bisa searching banyak hal yang sebetulnya tidak perlu daripada belajar. 2015, tulisan-tulisan mengatakan bunuh diri perguruan tinggi sudah mulai terjadi. 2017, bunuh diri massal perguruan tinggi sedang terjadi. Kenapa dalam bunuh diri perguruan tinggi? Karena satu perusahaan Ernst & Young di medsos mengungkapkan bahwa mereka menerima siapapun tanpa peduli sertifikat pendidikannya. Artinya, siapa yang mampu bekerja, dia akan dipekerjakan. Tidak melihat S1, S2, S3. Dan sekarang banyak sarjana, pasca sarjana kolaps. Tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha kalau hanya modal ijazah. Punya perusahaan juga hancur. Kenapa? Tidak bisa bergerak. Perusahaan penerbangan kolaps. Pemerintah memberikan ratusan triliun untuk mensubsidi. Jangan sampai hancur penerbangan di Indonesia. Semua negara kita sedang pontang-panting memikirkan rakyatnya bisa makan. Yang dipikirkan tidak peduli menjaga protokol kesehatan. Teman-teman tidak peduli gelarmu, gelar saya. Tidak peduli IQ-mu, nilaimu. Orang hanya melihat apa kemampuanmu untuk hidup. Sekolah bukan gelar. Sekolah bukan nilai. Sekolah bukan sertifikat. Kita belajar untuk mengerti. Kita belajar untuk dididik bagaimana hidup di bumi ini. Karena itu belajar sebaiknya. Bukan karena orang tua menyuruh. Bukan karena sekolah mendesak. Bukan karena teman-teman membandingkan. Bukan karena kita ingin pengakuan. Tapi itu untuk modal hidup kita bisa ke depan seperti apa. Sejak masuk STT 1986, saya berpikir kalau gereja di Indonesia ditutup, bagaimana saya hidup sebagai hamba Tuhan tanpa harus terima gaji dari gereja. Dan entah mengapa sejak itu sampai hari ini memang tidak pernah terima gaji tiap bulanan. Dan banyak kali orang bilang, nanti bagaimana hidup? Nggak tahu. Dan saat pandemik dari Maret sampai sekarang, ini khotbah kedua di mimbar gereja. Selebihnya nggak ada pelayanan. Semua seminar gagal. Padahal lagi banyak-banyaknya seminar nasional seluruh Indonesia. Khotbah gagal. Nggak ada masukan, nggak ada. Bisa hidup? Bisa. Ada satu pengacara telepon ke rumah karena dia mau bantu satu STT. Dia bilang, Pak Sony, gimana hidup? Nggak ada pelayanan, nggak bisa mengajar. Dan Tuhan punya cara dan punya jalan untuk bagaimana kita bisa hidup. Sampai hari ini. Di rumah, nganggur, ya. Karena itu tiap sore bisa ngelihat Naruto. Nggak keluar. Buka si ladang, baru kerja setengah hari aja nyiremin pohon kopi. Telernya 1 hari. Saya bilang petani itu berat bener. Kepanasan, saya cuma nyiremin siang hari gitu. Karena katanya harus kejemur kan. Baru kejemur nyiremin bolak-balik pohon kopi gitu kan masih kecil-kecil. Karena kering kecentet. Tepar 1 hari. Saya bilang gila hidup ini nggak mudah. Namun teman-teman, Tuhan itu menolong bahwa kita bisa hidup. Pada waktu pacaran, mulai mau married, istri saya langsung ngomong. Teman-temannya bilang, cuma orang gila yang mau menikah sama saya. Kenapa? Karena nggak ada gaji, hidup dengan orang-orang jalanan, keluarga miskin, adik banyak yang harus ditanggung. Tapi saat melewati sekarang, saat kemarin dia ulang tahun gitu, 3 Agustus, bilang iya ya, hidup kita di tengah kayak gini masih bisa pilih makanan, masih bisa nolong orang, kita masih bisa hidup. Ya.
Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat. Ada kepuasan hidup? Ada. Ayat 103, 104. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ada kepuasan dalam hidup. Teman-teman, kalau sekarang kau nggak puas dengan hidupmu, coba cek, kau belajar untuk apa? Kalau kau selesai kuliah, bisa kau hidup tanpa harus bergantung sama orang tua? Selesai SMA, selesai SMP. Pandemik ini diperhitungkan sampai 2021, mungkin belum berakhir. Paling cepat awal katanya, 2021 WHO mengeluarkan vaksin antivirus COVID-19. Tabungan mau berapa lama? Oh, ada orang diangkat ke sorga, diperlihatkan Indonesia sampai 2023, pendeta, tapi mantan paranormal. Dia bilang, Tuhan mengangkat saya ke sorga, Tuhan Yesus, dan memperlihatkan bagaimana Indonesia ke depan. Ekonominya. Dan apa yang terjadi? Ujung-ujungnya diskusi dengan founder BEJ, ahli ekonomi, 2 orang, dan kesimpulan cuma satu, jangan investasi pada dunia maya, tapi pada yang real, beli tanah sama emas. Ya kalau gitu mah gak usah Tuhan Yesus ajak ke sorga. Masa Tuhan Yesus kasih ke sorga udah diperlihatkan sampai 2023 gak ada solusi. Saya bilang halusinasi pendeta begitu banyak. Teman-teman lihat, Tuhan bicara sama saya untuk menengking COVID-19. Ditengking COVID-nya, kabur? Enggak. Yesus yang bohong atau dia yang bohong? Tapi itu pendeta terkenal internasional. Dunia semakin mengerikan. Karena orang berpikir bisa mempermainkan Tuhan, nama Tuhan, firman Tuhan. No. Teman-teman, hanya orang yang mencintai firman Tuhan, merenungkannya, yang bisa menghidupi. Saya men-sharingkan bukan untuk menyombongkan. Saya hanya untuk mengungkapkan betul firman Tuhan itu hidup. Enggak ada backup, enggak ada donatur. Tapi orang yang tak pernah saya kenal kadang. Baru ketemu, ngajar sekali di kelas. Bukan orang-orang yang terlalu kaya, mereka juga berjuang untuk beli rumah. Yang kadang kirimin saya 500.000, 1 juta tiap bulan, dan kadang saya geleng kepala. Wow. Apalagi saat April, saya goes naik sepeda kan untuk olahraga. Ternyata tiba-tiba saya sadar udah mental di jalan beberapa meter di sepeda saya. Waduh, kenapa? Tapi terusuk saya kehantam. Saya paling males ke dokter. Jadi waktu istri saya bilang, ke dokter yang? Enggak apa-apa. Saya coba pegang, enggak ada yang terasa sakit, tapi enggak rasa sakit banget. Hanya luka-luka di punggung, tangan, kaki, semua. Untung pakai helm, karena jatuh kepala duluan, terguling. Ya daerah saya gunung, jadi naik sepeda di gunung itu lumayan sakitnya saat habis jatuh. Tapi jam 9 saya nggak bisa napas. Waduh nih kalau ke dokter dianggap COVID nih. Kenapa? Karena sesak napas gitu kan. Aduh, gimana caranya? Akhirnya saya mulai agak sedikit khawatir. Kalau makin sesak napas, saya panggil supir Grab langganan, bilang, bro lu udah mau pulang? Udah hampir jam 9:30 malam. Sudah jalan pulang pak, lu jangan pulang dulu, jemput gue mau ke rumah sakit. Tadi jatuh dari sepeda, dia jemput ke rumah sakit, di ronsen, enggak apa-apa. Jatuhnya itu enggak sampai 1 detik, karena saya enggak sadar saya jatuh. Tiba-tiba udah tergeletak di jalan, jadi mentalnya begitu cepat. Padahal itu kondisi menurun, saya sedang ngerem, dalam artian saya enggak terlalu cepat, karena pertigaan. Tapi sebulan, enggak bisa tidur, enggak bisa jalan enak. Saya harus jalan ngikutin badan saya kayak robot. Tangan, muka harus seimbang. Kalau enggak, sakit saya napas, tidur enggak bisa. Celentang salah, tengkurap salah, apalagi miring. Kesalahan 1 kali, itu fatal. Seringkali orang enggak sadar. Saat HH yang ketangkap, prostitusi di Medan. Kemudian mengklarifikasi minggu depannya setelah keluar, karena sebagai korban. Dengan enteng, iya saya jalan ke sana nggak izin sama orang tua, tanpa merasa itu satu kesalahan. Seakan ya gue cuma iseng kok. Iseng,
Seumur hidup, rekaman itu tak akan pernah hilang dalam jejak algoritma medsos. Teman-teman yang naik motor, sekali fatal, kesalahan, nabrak orang, mati. Momen itu hanya satu momen, sepersekian detik. Model Sidul yang 6 orang mati. Tidak sederhana itu. Bapaknya bisa bayar, dia nggak masuk penjara bisa. Tapi apakah lepas daripada ingatan? No. Itu seumur hidup. Saat teman-teman bermain, lupa, melukai orang, itu dampaknya bisa seumur hidup. Teman-teman pacaran, bablas, hanya sesaat, setengah jam, dampaknya seumur hidup. Seringkali kita berpikir, saya bisa ngatur hidup saya. Orang tua nggak ngerti, ini hidup saya. Mama blow on, memang dulu goblok, makanya nggak ngerti. Sekarang kan udah canggih dengan handphone, saya bisa belajar. No. Orang tua selangkah lebih maju daripada kita karena dia pernah muda dan kita belum pernah tua. Guru-guru, mereka belajar banyak untuk bisa mengajar. Tidak selalu mereka lebih bodoh daripada kita. Karena itu kita belajar dengan mereka. Orang-orang tua, orang-orang berhikmat, bijaksana, musuh kita bisa lebih pandai daripada kita. Yang dituntut di sini adalah satu kesadaran bahwa dengan firman Tuhan hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Dan jika teman-teman mulai sekarang melandaskan itu, memegang itu, mencintai itu, tidak peduli seberat apa sekarang pergumulan di keluargamu, dalam sekolahmu, dalam pacaranmu, dalam pergaulanmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu selagi sekarang ada kesempatan belajar sebaik mungkin, sehingga pada saat seperti ini kita tidak kalang kabut untuk berpegangan mencari hidup. Karena kita punya kehidupan yang kokoh dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengerti meskipun kita harus berhenti di SMP, berhenti di SMA. Ya, saya baru kuliah, baru 2 bulan ambil master, berhenti sampai sekarang, baru nanti ya September kuliah lagi gitu, itu pun pakai Zoom. Enggak mudah. Enggak ada meaning, artinya enggak ada banyak. Kita bisa berhenti setiap saat. Tapi meskipun pendidikan formal kita berhenti, kalau kita mau belajar sekarang ini, teman-teman, kita akan punya modal untuk hidup. Kenapa? Karena pelajaran kita di sekolah itu membentuk framework kita, cara berpikir kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan mempermainkan waktu untuk belajar. Bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena pride kita sebagai pribadi yang ranking 1. Bahkan ranking 1 pun, juara sekolah pun tetap tidak masuk bisa SMA negeri kemarin. Seorang ponakan saya, orang tuanya nangis-nangis. Kenapa? Karena usianya 14 tahun gak bisa masuk SMA. Meskipun dia juara di sekolah. Apalagi Kristen di wilayah yang bukan. Saya hanya bilang, sulit, kau harus siap untuk tidak diterima. Ya, nggak bisa diterima, harus masuk swasta. Orang tuanya panik karena bayarnya aja lumayan, belasan juta. Bukan di sekolah favorit banget, sekolah biasa. Begitu tinggi, tidak ada diskon, tidak ada apa. Saya bilang stop, nggak ada masalah, nanti tahun depan mungkin akan berubah. Mamanya bilang, nggak bisa, anaknya udah nangis tiap hari untuk sekolah. Kadang sudah belajar sebaik mungkin dengan nilai sebaik mungkin, tetap tidak bisa dapat sekolah yang diinginkan. Kita tahu hidup ini seperti itu. Tapi Tuhan selalu punya jalan untuk bisa melanjutkan kalau itu bukan yang terbaik. Sehingga teman-teman, dalam kondisi ini mari kita pergunakan waktu yang ada. Syaratnya sederhana. Saat teman-teman bisa berpegang pada ayat 97, betapa kucintai Tauratmu, kucintai firman-Mu. Kita makin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, kita semakin bijaksana untuk hidup. Dan saat kita semakin bijaksana untuk hidup, kita tahu pre-sex tidak worth it untuk kita lakukan. Rokok, minuman keras tidak worth it untuk kita lakukan.
Pacaran bebas sama yang gak seiman tidak worth it untuk kita lakukan. Kenapa? Karena tidak akan ada masa depan di sana. Dulu saya respect dan saya masih belajar untuk bisa mengerti bahasa asli mereka. Tapi terakhir tidak. Karena saat saya mendengar dan sekarang makin banyak teman-teman yang upload video di YouTube. Dari Timur Tengah sekalipun yang bahasanya udah itu gak ngerti apa-apa. Semua dibalik, semua dipelintir. Semua teologi, semua penafsiran. Tidak lagi bicara aslinya. Dan saat mengerti aslinya, saya tak bisa bicara apa-apa untuk berpikir untuk bisa mengubah mereka. Baik dengan teologi, psikologi, filosofi. No. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah mereka. Dan kita bukan Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Akhirnya kita melihat kalau kita bisa menjadi orang percaya yang Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, pergunakan waktu dalam COVID-19 ini untuk melihat Tuhan berkarya. Di Iran sekarang 1.000 sampai 3.000 orang bertobat setiap hari. Tidak peduli mereka akan mati, tidak peduli mereka akan masuk penjara. Tapi mereka melihat ada harapan di dalam Kristus. Sehingga berita yang muncul di-upload di video mengungkapkan pandemic of hope. Kenapa? Karena bagi mereka di Iran, penuaian untuk orang-orang mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai Yesus. Sekarang makin banyak, ribuan orang setiap hari bertobat. Dan membuat pemerintah panik, tokoh-tokoh agama panik, dan gereja juga kalang kabut mempersiapkan mereka yang bertobat. Tak bisa dihindari saat Tuhan bekerja, kehidupan itu akan indah. Pandemik ini mungkin lama, mungkin cepat akan selesai. Semua tergantung penafsiran orang. Tapi bagi kita yang melekat pada firman Tuhan, kita akan bisa lewati, kita bisa nikmati, kita bisa menang, kita bisa sukses, kita bisa puas. Berat? Yap. Tidak mudah? Betul. Tapi bukan arti tidak mungkin. Mari teman-teman, belajar sebaik mungkin. Tugas-tugas sekolah yang masih bisa kita lakukan. Renungkan firman Tuhan. Pegang itu dan hidupi itu. Dan lihatlah betapa hidup ini menjadi sangat-sangat berbeda untuk teman-teman hidupi. Tidak peduli seberat apa keluarga kita sekarang ekonominya, berantakannya. Tuhan punya cara untuk membuat kita menjadi pemenang dan memenangkan banyak orang di keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami seringkali berpikir uang memungkinkan banyak hal. Tapi sekarang ini kami melihat banyak orang memiliki uang pun tidak bisa memiliki kebebasan untuk pergi, untuk berbelanja, bahkan untuk makan di mana mereka mau. Semua terbatas dan dibatasi oleh protokol kesehatan. Tidak ada orang, tidak ada agama, tidak ada pribadi yang lebih hebat daripada orang lain. Menyangkut dengan COVID-19 ini. Untuk hidup dan bisa bertahan hidup di tengah wabah yang menyerang, di mana kami tidak tahu siapa yang akan menularkan dan siapa yang tertular. Protokol kesehatan menjadi sesuatu yang tak bisa kami remehkan. Jikalau dengan virus yang begitu kecil yang orang remehkan menjadi musuh yang tak terlihat, bagaimana mungkin kami mempermainkan dan meremehkan firman dari pencipta alam semesta ini, sumber kehidupan, pribadi yang agung, yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, yang rela hidup lebih rendah daripada manusia, dihina, diremehkan, dianiaya, dan mati disalibkan hanya untuk menebus kami.
Dan kami tahu itu bukan sekedar untuk agama, untuk jumlah, tetapi karena kasih-Mu yang besar, untuk hidup kami bisa kembali kepadamu, mempunyai persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal di sorga. Betapa kami rindu ya Bapa, bahwa Engkau menolong kami, sehingga dalam pergaulan kami saat SMP, SMA, mahasiswa dalam bekerja, kami bisa menarik garis batas bagaimana kami hidup, yang buahnya adalah kami bisa menikmati kepuasan hidup dalam tahapan pergumulan apapun yang kami sedang alami. Berkati setiap teman-teman yang sedang belajar, berikan hati, pikiran, kemampuan untuk terus belajar, sehingga kami tahu apa yang dianggap bodoh bisa muncul menjadi orang yang begitu hebat. Bahwa orang yang dianggap gelandangan, miskin bisa muncul menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain dengan perusahaan yang begitu besar. Kami tahu ada banyak hal yang tak bisa dipikirkan manusia yang Engkau mampu lakukan, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini yang melanda dunia. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami untuk terus maksimal dalam melakukan apapun yang masih bisa dikerjakan untuk ke depan kehidupan bisa lebih baik. Dan kami sebagai anak-anaknya melakukan tanggung jawab kami, baik dalam menghormati orang tua, baik di dalam kami belajar dan memberikan yang terbaik di dalam pembelajaran kami untuk kami dapat hidup melaluinya ke depan. Oleh karena itu kami rindu, biarlah hati yang mencintai firman-Mu itu terus melekat dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kebenaran firman-Mu nyata bagi hidup banyak orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau teman-teman jika kesulitan dalam transfer, teman-teman boleh datang dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari teman-teman dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian persembahan Allah itu baik. Ku
selamanya. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah sampai pada saat ini. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ajar kami bukan saja hanya menjadi pendengar-pendengar, namun menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami memegang firman-Mu, kami mentaatinya, apapun badai persoalan hidup kami percaya kami bisa melaluinya bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami, ampuni kami Tuhan kalau kami masih belum bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan berkati Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita dapat memancarkan keindahannya. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat, entah itu bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, maupun bagi lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita dapat memancarkan keindahan Tuhan. Teman-teman, kita naikkan pujian dari KPPK nomor 295, Ku Pancarkan Keindahan-Mu. Tuhan, Ku pancarkan keindahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri untuk kebaktian kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah pimpinan dan kasih setia Tuhan kepada kami sampai pada sore menjelang malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau sudah memimpin jalannya kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Segala puji-pujian dari kami ya Tuhan untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami
supaya kami bukan hanya menjadi penikmat dan pendengar firman-Mu, tapi ajar kami ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu sudah tidak berkata-kata lagi, tapi biar firman Tuhan itu terus-menerus terngiang-ngiang dalam hati kami, mendesak kami untuk mau menjalankannya, menghidupinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Sony ya Tuhan, yang telah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan pakai pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan, dan dimanapun dia memberitakan firman-Mu, biarlah nama Tuhan diagungkan, diperbesarkan, dan dimuliakan di sana. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak muda, baik yang ada di gedung gereja ini, maupun mereka-mereka yang sedang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tuhan boleh tolong anak-anak muda ini ya Bapa, masa depan, cita-cita mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, kuliah mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, boleh seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, menuju rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Tibakan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, bila kami boleh bertemu kembali dengan keluarga kami masing-masing. Dan tentu melewati malam yang gelap ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan boleh melindungi kami, pimpin kami ya Tuhan, sama seperti Engkau menjaga Israel. Demikian pula pada malam hari ini kami dipelihara oleh Tuhan. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Dan pada besok pagi juga kami akan kembali datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama, baik dalam kebaktian umum yang pertama maupun dalam kebaktian umum yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, yang telah membawa kembali dari antara orang mati, yaitu Bapa Gembala Agung segala domba, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kita, melakukan keajaiban-keajaiban di dalam kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kita, dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Silakan saat teduh serah. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.